Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sistem pembelian berbasis komputer. Sistem pembelian berbasis komputer. Menurut Chris Miyaji, sistem pembelian berbasis komputer adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola dan memproses seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dokumen yang digunakan di sistem pembelian berbasis komputer. Dokumen yang digunakan di sistem pembelian berbasis komputer ini ada 3 jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi pembelian kredit. Dokumen yang digunakan di transaksi pembelian kredit yaitu yang pertama ada dokumen permintaan pembelian. Dokumen permintaan pembelian adalah dokumen dari bagian pemakai yang berisi rincian kebutuhan barang dan menjadi dasar bagi bagian pembelian untuk melakukan pesanan. Yang kedua ada dokumen pesanan pembelian. Dokumen pemesanan pembelian yaitu dokumen resmi yang dikirim kepada pemasok yang membuat jenis barang, jumlah, harga, dan syarat pembelian. Lalu yang ketiga ada dokumen laporan penerimaan barang. Dokumen laporan penerimaan barang yaitu dokumen yang dibuat bagian penerimaan untuk mencatat jumlah dan kondisi barang yang datang sebagai dasar pengecekan dengan pesanan. Yang terakhir ada voucher. Voucher adalah dokumen pendukung pembayaran yang menggabungkan dokumen-dokumen terkait pembelian dan menjadi dasar pencatatan ulang serta persetujuan pembayaran. Jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan di transaksi pengeluaran kas ini ada cek. Cek adalah dokumen perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok sebagai bukti pengeluaran kas. Dan jenis transaksi yang terakhir ada transaksi retur pembelian. Dokumen yang digunakan di transaksi retur pembelian ini adalah memo debit. Memo debit yaitu dokumen yang dibuat perusahaan untuk memberitahukan kepada pemasok bahwa barang dikembalikan atau diminta pengurangan harga sehingga utang kepada pemasok berkurang. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan kontrol, registrasi laporan khusus seperti laporan faktor terbuka atau Open Invoice Report, dan laporan umum voucher atau voucher aging lepis. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan kebutuhan kas, dan yang terakhir itu ada laporan status utang. Baik, selanjutnya catatan sistem pembelian berbasis komputer yang terbagi menjadi 2 jenis file. Yang pertama ada file induk master file dan juga file transaksi atau transaction file. File induk atau master file ini sendiri terbagi menjadi 2 subfile. Yang pertama ada file induk pemasok atau vendor master file yang digunakan untuk menyimpan data utang kepada tiap pemasok, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi terhadap utang dagang. Sedangkan file induk persediaan atau inventory master file digunakan untuk menyimpan data terkait setiap jenis persediaan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi terhadap penambahan atau pengurangan pada persediaan. Lalu jenis file yang kedua ada file transaksi atau transaction file. Pada file ini terdapat 7 jenis subfile, namun sedikit banyaknya file itu sendiri tergantung pada sistem yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada file permintaan pembelian. Berdasarkan file ini, petugas pembelian akan membuat file yang berisi data yang akan dicetak pada formulir pesanan pembelian, yang hasilnya nanti berupa file order pembelian terbuka dan juga file order pembelian. Lalu file yang kedua yaitu file order pembelian terbuka. Pada file ini mempunyai satu jenis record untuk setiap pesan pembelian yang telah dikirimkan. Field kunci dari file ini adalah nomor pesanan pembelian. Lalu file yang ketiga yaitu file order pembelian. File ini mencatat rincian data yang tercantum pada pesanan pembelian, dan di file ini tersimpan pula record setiap baris pesanan pembelian. Lalu file kunci dari file ini adalah kombinasi nomor pesanan pembelian dan juga baris pesanan pembelian. Lalu file yang keempat yaitu file penerimaan barang. Pada file ini berisi satu jenis record untuk setiap item barang yang diterima dari pemasok. Record berisi nomor pesanan pembelian dan juga nomor baris, tanggal, serta kuantitas yang diterima. Hasilnya nanti berupa file sebagai input untuk sistem voucher. Kemudian file yang kelima yaitu file faktur pembelian, berisi faktur yang baru diterima namun barangnya belum datang. Sistem voucher akan membandingkan antara
record file ini dengan 1 atau 2 record penerimaan sebelum mencatatnya dalam file voucher. Lalu file yang keenam yaitu file voucher yang berisi 1 record untuk setiap voucher yang belum dibayar. Record voucher baru dibuat ketika telah ditemukan kesesuaian antara pesanan pembelian dan juga faktur pembelian serta catatan penerimaan dalam file ini. Lalu file yang terakhir yaitu file buku besar yang berisi ringkasan transaksi yang sedang diproses. Setelah sistem voucher menambahkan record pada file ini, maka file buku besar akan mencatat transaksi kredit dengan mendebet rekening utang dagang dan juga rekening lain yang terkait. Fungsi sistem pembelian. Fungsi produksi. Bertanggung jawab atas aktivitas yang berhubungan dengan jenis, jumlah, dan kapan bahan tersebut akan diperlukan dalam proses produksi. Fungsi gudang. Bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian bahan baku sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang selanjutnya ada fungsi pembelian. Bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya, fungsi penerimaan barang. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu dari kuantitas barang yang diterima dari pemasok yang menentukan atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Selanjutnya itu fungsi akuntansi. Bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan dan transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar. Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Tujuan pengendalian yaitu yang pertama, semua transaksi telah diotorisasi secara tepat. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat adalah valid, benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan telah diotorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi telah dicatat secara akurat. Yang kelima, semua aktiva seperti kas, persediaan, data dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Prosedur pengendalian dalam siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama yaitu kehabisan barang, mengakibatkan penundaan produksi dan kehilangan penjualan. Prosedur pengawasan, sistem pengawasan persediaan, dan analisis kinerja pemasok. Ancaman yang kedua yaitu pembelian barang yang tidak diperlukan atau dalam jumlah yang terlalu banyak, mengakibatkan kenaikan kos persediaan. Prosedur pengawasan yang pertama, sistem perpetualan yang akurat, persetujuan permintaan pembelian, pembatasan akses ke belangko permintaan pembelian, serta permintaan pembelian bernomor urut tercetak. Ancaman yang ketiga yaitu pembelian barang dengan harga yang terlalu mahal, mengakibatkan harga pokok terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya yaitu konsultasi daftar harga, penawaran umum atau tender, persetujuan order pembelian, dan pengawasan anggaran. Ancaman yang keempat yaitu pembelian barang dengan kualitas rendah, mengakibatkan penundaan produksi dan harga pokok terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya, gunakan daftar pemasok yang disetujui, review order pembelian, dan analisis kinerja pemasok. Ancaman yang berikutnya yaitu pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi yang mengakibatkan kualitas barang yang dibeli rendah dan harga terlalu mahal. Prosedur pengawasannya yang pertama persetujuan order pembelian, yang kedua pembatasan akses ke daftar pemasok dan persetujuan terhadap perubahan daftar pemasok, dan yang terakhir order pembelian bernomor urut tercetak. Lalu ada ancaman kolusi yang mengakibatkan kualitas barang yang dibeli rendah dan harga terlalu mahal. Prosedur pengawasannya, larangan menerima hadiah dari pemasok, dan petugas pembelian dilarang memiliki hubungan khusus atau keuangan dengan pemasok. Lalu ancaman penerimaan barang yang tidak dipesan yang mengakibatkan kenaikan kos persediaan. Prosedur pengawasannya yaitu persetujuan order pembelian untuk seluruh barang yang diterima.
Lalu ancaman dalam menghitung barang yang diterima mengakibatkan pembayaran barang yang tidak diterima dan catatan persediaan yang tidak akurat. Prosedur pengawasannya yang pertama, kolom kuantitas order pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan barang dikosongkan. Yang kedua, pemberian insentif. Lalu ancaman pencurian barang yang mengakibatkan kehilangan aktiva dan catatan tidak akurat. Prosedur pengawasannya yang pertama, pengawasan akses fisik, yang kedua, pencatatan untuk seluruh transfer barang internal, dan yang terakhir, menghitung fisik periodik dan pembandingan hasil perhitungan dengan catatan. Ancaman kesalahan faktur pembelian yang mengakibatkan catatan tidak akurat dan pembayaran tidak akurat. Prosedur pengawasannya yaitu pengecekan ulang ketelitian faktur dan membandingkan faktur dengan order pembelian dan laporan penerimaan barang. Lalu ancaman pembayaran barang yang tidak diterima mengakibatkan kehilangan kas dan kos terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya yaitu penggunaan paket voucher sebagai dasar atau pelunasan faktur atau utang. Ancaman gagal memperoleh potongan yang mengakibatkan kenaikan biaya. Prosedur pengawasannya yaitu prosedur untuk melacak tanggal jatuh tempo dan anggaran arus kas. Ancaman pembayaran faktur yang sama 2 kali mengakibatkan problem arus kas dan biaya terlalu tinggi. Prosedur pengawasannya yang pertama, persetujuan pembayaran faktur hanya dilakukan jika didukung paket voucher. Yang kedua, pembayaran hanya untuk faktur asli yang disertai dokumen pendukung. Dan yang terakhir, jika cek telah ditandatangani, paket voucher harus dibatalkan. Ancaman kesalahan dalam pencatatan dan posting pembelian dan pembayaran mengakibatkan laporan keuangan tidak benar dan keputusan tidak tepat. Prosedur pengawasannya, pengawasan entry data dan rekonsiliasi pendidik rekening buku besar dan rekening buku pembantu. Ancaman ketidaktepatan kas, kepembayaran ke pemasok fiktif, dan pengubahan nilai cek yang mengakibatkan kehilangan aktiva. Prosedur pengawasannya yaitu yang pertama, pembatasan akses ke kas, blanko cek, dan mesin penandatanganan cek. Yang kedua, cek bernomor urut tercetak. Yang ketiga, semua pembelian dibayar dengan cek. Yang keempat, sistem dana tetap kas kecil. Dan yang terakhir, pemisah fungsi. Ancaman kehilangan data mengakibatkan data tidak akurat untuk pembuatan keputusan dan kehilangan informasi rahas atau penting. Prosedur pengawasannya, prosedur backup dan recovery, pengawasan akses logis dan fisik, dan ancaman yang terakhir yaitu kinerja buruk yang mengakibatkan pemrosesan yang tidak efisien dan efektif. Prosedur pengawasannya yaitu pembuatan dan pengajian laporan kinerja. Baik, yang selanjutnya yaitu flowchart terkait prosedur pembelian berbasis komputer. Pada flowchart ini terbagi menjadi 2 jenis departemen. Yang pertama ada departemen pembelian dan juga departemen pengolahan data. Untuk sistemnya sendiri dimulai dari departemen pembelian, yaitu unit pemakai dan Goden membuat dokumen permintaan pembelian yang nantinya akan di-entry melalui komputer pada data pembelian dan akan diserahkan kepada departemen pengolahan data yang nantinya akan dibuat file order pembelian dan disimpan di file induk pemasok, file induk persediaan, dan juga order pembelian. Nah, kembali ke data pembelian dari departemen pembelian tadi, akan dibentuk dokumen permintaan pembelian yang nantinya akan diarsip sesuai nomor urut dan direview serta ditandatangan oleh manajer pembelian. Lalu pada departemen pengolahan data tadi, file order pembelian yang sudah disimpan nanti akan dicetak menjadi order pembelian pada setiap sore hari dan dihasilkan 5 buah dokumen order pembelian dan disimpan ke file order pembelian. Nah, 5 dokumen order pembelian tadi akan direview dan juga ditandatangan oleh manajer pembelian yang nantinya akan
diserahkan kepada berbagai penerima. Yang pertama, untuk dokumen pertama itu ada unit peminta, dokumen kedua diserahkan kepada bagian penerimaan, dokumen ketiga diserahkan kepada bagian utang, dokumen keempat diserahkan kepada unit peminta, serta dokumen 5 dan juga dokumen permintaan pembelian akan diarsip sesuai nomor urut. Yang selanjutnya itu flowchart, yaitu prosedur penerimaan barang berbasis komputer. Mula-mula berawal dari bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima order pembelian rangkap yang kedua dari bagian pembelian, lalu diarsip sesuai abjad. Lalu dari pemasok itu mendapatkan slip pengepakan yang habis itu diverifikasi bersamaan dengan order pembelian dari bagian pembelian, diverifikasi, periksa dan hitung barangnya. Lalu entry data penerimaan, lalu slip pengepakan dan order pembelian itu masuk ke arsip sesuai dengan nomor. Kemudian Departemen Pengolahan Data mengambil data dari file induk perusahaan, file induk pemasok dan file induk order pembelian untuk mengupdate file dan cetak laporan penerimaan barang. Lalu membuat 2 rangkap laporan penerimaan barang yang habis itu diarsip sesuai nomor. Habis itu verifikasi, yang selanjutnya itu gudang memverifikasi, hitung dan tanda tangan dari laporan penerimaan barang yang rangkap pertama, lalu masuk ke bagian utang. Prosedur pencatatan utang berbasis komputer ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian utang dan Departemen Pengolahan Data. Pada bagian utang, pertama-tama menerima tebusan order pembelian dari Departemen Pembelian. Selain itu, bagian utang juga menerima laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Kedua dokumen tersebut lalu diarsipkan urut nomor. Bagian utang juga menerima faktur pembelian dari pemasok untuk kemudian dibandingkan dengan arsip order pembelian dan laporan penerimaan barang, dikaji dan diperiksa ketelitiannya. Setelah selesai, bagian ini memasukkan data faktur pembelian ke dalam komputer. Setelah menerima input data faktur pembelian, Departemen Pengolahan Data menjalankan program membuat file faktur pembelian dengan menggunakan file order pembelian. Keluaran dari proses ini adalah file faktur pembelian. Departemen Pengolahan Data menjalankan program update file dan pencetakan voucher dengan menggunakan file induk pemasok dan file buku besar. Proses ini menghasilkan selembar voucher dan diteruskan ke bagian utang. Setelah menerima cetakan berupa voucher, bagian utang akan mencocokkannya dengan faktur pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Setelah cocok, voucher dan dokumen pendukungnya seperti faktur pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang diarsipkan dalam arsip paket voucher. Pada tanggal jatuh tempo, paket voucher dikeluarkan dari arsipnya dan diserahkan ke Departemen Keuangan atau kasir. Setelah paket voucher dilunasi oleh kasir, maka paket voucher tersebut akan dikembalikan ke bagian utang setelah dibatalkan atau dicap lunas. Selanjutnya, paket voucher yang telah dilunasi tersebut diarsipkan urut abjad. Baiklah, saya di sini bakal menjelaskan tentang prosedur atau flowchart pengeluaran kas berbasis komputer. Nah, di sini terdapat 2 departemen. Nah, pertama itu departemen kasir dan kedua departemen pengolahan data. Nah, dari departemen kasir ini dia bakalan menerima dari bagian utang berupa dokumen faktur, laporan penerimaan barang, order pembelian dan voucher. Nah, lalu dari 4 dokumen tadi bakalan dibandingkan dan direview, lalu di batch total. Nah, lalu dibikin batch total. Nah, setelah dibandingkan dan direview, bakalan di enter data pelunasan. Nah, setelah enter data pelunasan itu lalu dibuat dokumen paket voucher yang berisi voucher, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan order pembelian. Nah, setelah dibikin dokumen tadi, lalu direview, ditandatangani, cek, dan dibatalkan paket voucher. Nah, lalu setelah direview dan ditandatangani, cek, lalu paket voucher itu bakalan dikirim ke bagian utang
dan bagian cek dan remittance advice baru dikirim ke bagian pemasok. Nah, tadi kan ada 2 departemen. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke departemen pengolahan data. Nah, pengolahan data ini bakalan menerima entry data pelunasan, lalu dia membuat file voucher, dan file voucher ini lalu membuat file voucher dan batch total. Nah, batch total ini bakalan dikirim ke bagian kasir untuk dicocokkan dengan batch total yang ada di kasir tadi. Nah, file voucher tadi kan tadi dibikin file voucher di bagian departemen pengolahan data. Nah, file voucher ini lalu diupdate filenya dan dicetak cek. Nah, setelah dicetak cek lalu update file dan cetak cek. Nah, itu tuh berupa dengan file induk pemasok, file order pembelian, file faktor pembelian. Nah, setelah update file dan cetak cek, lalu dibikin dokumen cek, dokumen remittance advice, dan daftar pengeluaran kas. Nah, untuk dokumen cek dan remittance advice itu lalu bakalan dikirim ke kasir dan direview, tanda tangani cek, dan dibatalkan. Bagian dokumen dan remittance advice tadi bakalan di review dan ditangani cek. Nah, lalu dikirim ke pemasok. Sedangkan yang daftar pengeluaran kas bakalan dikirim ke direktur keuangan. Nah, Baik, kesimpulannya, sistem pembelian berbasis komputer merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola seluruh proses pembelian, mulai dari permintaan barang, pemilihan pemasok, pemesanan, penerimaan barang, hingga pencatatan dan juga pembayaran. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga akurasi dalam kegiatan pembelian. Dengan adanya sistem pembelian berbasis komputer, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan, mempercepat alur proses, serta menyediakan informasi yang lebih akurat dan juga real-time bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengendalian internal yang lebih baik melalui pembatasan hak akses, jejak audit atau audit trail, dan juga prosedur yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, sistem pembelian berbasis komputer berperan penting dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan, lalu menjaga ketersediaan barang sesuai kebutuhan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.